Lanjutan buku Ternyata Adam Dilahirkan. Bab 2. Islam Mencerahkan. Islam adalah agama yang mencerahkan kehidupan manusia. Kitab sucinya Al-Quran adalah sebuah mukjizat yang menjadi petunjuk sepanjang masa. Tentang apa saja, di dalamnya ada guide ajaib yang jika dipraktekkan bakal mengantarkan kita pada hasil yang menakjubkan. Di segala bidang, di bidang ekonomi, bidang politik, sosial budaya, keluarga, sampai ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi ciri khas manusia abad ini dan mendatang. Karena itu, Islam menjamin umatnya bakal menjadi umat teladan jika mengikutinya. Sayang beberapa ratus tahun terakhir ini umat Islam tidak menjalankan Al-Quran secara utuh dan konsisten. Maka umat yang seharusnya menjadi teladan di muka bumi ini pun menjadi terperosok ke dalam jurang kemunduran yang sangat dalam. Secara panjang lebar saya telah membahas masalah ini dalam buku Membonsai Islam. Di sana saya menawarkan solusi agar umat Islam menjadi umat teladan, kembali seperti zaman Rasulullah waktu masih hidup. Dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi, Al-Quran adalah kitab suci yang paling mengagumkan. Prediksi-prediksinya tentang banyak hal ke masa depan luar biasa akurat dan mencengangkan. Mulai dari bidang kosmologi, astronomi, biologi, kedokteran, kimia, metalurgi, sampai perkembangan biomolekuler muktahir. Sangatlah mengagumkan, tidak berlebihan jika Al-Quran disebut sebagai buku induk ilmu pengetahuan. Hal ini sebenarnya telah dibuktikan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam di zaman keemasan Khalifah Islamiyah. Pada zaman itu ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat besar dan kemudian diadopsi oleh peradaban barat sehingga berkembang seperti dewasa ini. Ironisnya kini dunia Islam malah meredup. Bukan hanya di masa lalu, di masa depan peradaban manusia pun Al-Quran bakal tetap bersinar sebagaimana diklaim dalam ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Dalam surat An-Nisa ayat 174, "Hei manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang." Al-Quran. Prediksi-prediksi dalam bidang kosmologi misalnya sungguh mengagumkan. Di antaranya adalah munculnya teori Big Bang. Ternyata seiring dengan penjelasan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30, ayat itu menjelaskan bahwa langit dan bumi dulunya memang satu kesatuan, kemudian dipisahkan dengan kekuatan besar. Sebaliknya keruntuhan alam semesta atau Big Crunch kelak juga sudah diprediksi Al-Quran dalam surat yang sama ayat 104, bahwa Allah bakal menggulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana permulaan penciptaan, maka demikian pula Allah bakal mengakhirinya. Dua skenario besar yang sampai kini masih menjadi bahan diskusi para pakar kosmologi modern. Dalam bidang fisika modern, Al-Quran juga memberikan gambaran-gambaran menakjubkan tentang relativitas waktu, perjalanan teleportasi alam semesta berdimensi 9, rekaman alam semesta dan dunia hologram. Semua itu adalah puncak-puncak perkembangan mutakhir dalam bidang sains modern yang belum sepenuhnya dipahami oleh para pakar. Akan tetapi Al-Quran telah memberikan sinyal-sinyal keberadaannya. Untuk memahaminya lebih mendalam, saya anjurkan Anda membaca buku-buku serial lainnya seperti Ternyata Akhirat Tidak Kekal, Terpesona di Sidratul Muntaha, dan Zikir Tauhid. Saya hanya ingin memberikan gambaran lebih jelas kepada Anda bahwa Al-Quran adalah kitab induk ilmu pengetahuan yang luar biasa hebatnya. Sayangnya selama ini kita memperlakukannya hanya sebagai buku doktrin yang tidak boleh dipahami secara ilmiah. Pokoknya telan saja mentah-mentah dan tidak boleh membantah guru yang mengajarinya. Nah, dalam buku ini sekali lagi saya akan mengajak pembaca untuk memahami betapa indah dan canggihnya informasi dari dalam Al-Quran ketika bercerita tentang penciptaan manusia, baik manusia pertama maupun kita semua yang menjadi anak cucunya. Al-Quran menyodorkan sebuah cerita ilmiah mempesona yang menggabungkan ilmu-ilmu kedokteran mutakhir, ilmu biologi, biokimia, fisika modern, ilmu
molekuler dan yang kini berkembang sangat pesat. Proses penciptaan Adam dan Hawa serta anak cucunya tidak lagi harus kita persepsikan sebagai sebuah cerita legenda yang membosankan, melainkan sebagai sebuah pertunjukan drama kolosal science fiction yang sangat mencengangkan. Allah memberikan sinyal-sinyalnya itu dalam berbagai firman-Nya, seperti surat As-Sajdah ayat 7-9, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, yaitu sperma dan ovum. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya, ruhnya. Dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Ayat-ayat di atas di bagian berikut lebih khusus akan kita bahas lewat pendekatan sains mutakhir bersama ayat-ayat lain dari dalam Al-Quran. Semakin banyak ilmu mutakhir yang kita libatkan, semakin baik pula kesimpulan yang kita peroleh. Semakin canggih alat yang kita gunakan, maka semakin mendalam pula pemahaman yang kita peroleh. Dalam Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat 2-5 disebutkan, kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kehebatan Allah untuk orang-orang yang beriman. Dan pada penciptaan kamu dan binatang-binatang yang melata yang bertebaran di muka bumi terdapat tanda-tanda canggihnya ilmu Allah untuk kaum yang meyakini. Dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dihidupkannya dengan air hujan itu bumi sesudah matinya. Dan pergeseran angin terdapat pula tanda-tanda keagungan kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Bersambung ke bab selanjutnya.